Sama-sama. Abis dari biasanya Ruli nih. Oh, boleh nanya? Ya boleh dong. Seingat aku, entah aku yang lali. Kemarin ada launchpad yang moped ya, moped. Iya. Moped, nggak ada lagi kita Om. Yang moped itu dari mopednya maunya nanti dibicarakan lagi tahun depan. Gak apa-apa. Oke, yang penting ada asik ya Om. Oh ya, ada asik dan STD sama yang satu lagi tadi tuh kayaknya bagus deh tiga-tiga. Nanti di announcement. Oke bro. Ayo Bang Mon, tadi Raisen ada yang mau ditanyakan? Om Basyar mau nanya nih, yang pertama itu ini kan bagus banget ya, saya percaya banget istilahnya terkait dengan IDM token ini, pokoknya sangat percaya. Nah yang saya tanyain yang pertama itu strateginya Om Basyar dan tim itu khususnya untuk market global itu seperti gimana ya? Maksudnya kemarin kan sudah ada Bloomberg sama Yahoo, mungkin dari Bloomberg sama Yahoo kan emang sangat-sangat bagus ya terkait dengan medianya tersebut. Apakah ada strategi khusus untuk menggait pasar-pasar di luar? Terus yang kedua, ini kan proyeknya Om Basyar dan tim kan banyak banget dan sangat-sangat bagus. Nah, ada staking, mungkin ada game, ada metaverse, ada launchpad dan lain-lain. Nah, apakah hal-hal tersebut itu bisa, maksudnya sebagai orang awam atau mungkin orang yang baru masuk ke grup gitu kan, kadang kan dia melihat pertama kan pasti di sisi web ya, di sisi web atau mungkin di coin market yang kalender itu. Nah, apakah bisa, maksudnya apakah ada rencana semua yang terfikirkan di Om Basyar itu terstruktur untuk dijadwalkan mungkin bulan berapa staking, bulan berapa launchpad, bulan berapa, tanggal berapa gitu, apakah bisa atau mungkin ada strategi khusus supaya mungkin nggak banyak paper hands ya. Nah itu aja sih Om, ntar mungkin ada lagi lanjut dua itu dulu. Makasih Om Basyar. Oke. Ya sama-sama. Panggilnya apa Moon? Moon apa bulan? Oke. Kalau untuk Moon, oke. Kalau untuk global, saya sudah perintahkan Farhan atau Eng untuk segera tarik beberapa consulting yang kripto, karena dari kemarin udah minta tapi mereka sibuk banget, tapi mereka udah oke tapi di bulan Januari. Jadi saya kepingin main di global tuh juga nggak serampangan, bahasa orang Jakarta, nggak sembarangan main global terus pakai influencer, tapi mesti jelas brandingnya, mesti jelas habis branding kita marketing dan lain sebagainya, dan itu memang sudah direncanakannya di Januari, karena kan ini akhir tahun segala macam agak repot, dan itu sudah ada. Lalu yang kedua mengenai timeline, itu ada timeline, tapi memang khusus untuk staking ini saya pribadi sih yang masih mau buka atau enggak sebenarnya. Sebenarnya sih bagus, apalagi stakingannya itu kan pakai stable coin kan. Terus ya saya selalu berdebat sama financial saya, sama si Papi itu, dia bilang, Om kegedean banget ini, gede banget kok, segitu APY-nya segala macam, bahkan kemarin sempat APY-nya 500%, mana ada token yang APY-nya 500%, gak usah ya oke lah, orang keuangan tuh memang harus begitu, saya setuju, tapi prinsipnya sih gini, saya sekarang tuh lagi fokus proyek nih jalan semua, itu satu. Yang kedua, saya fokus gimana caranya supply itu tinggal 100 juta, itu yang kedua. Yang ketiga, staking tuh ya gimana ya, enak sih memang, cuma ya coba deh, mudah-mudahan saya Januari bisa memutuskan. Dan karena kalau sudah staking, saya APY-nya nggak mau yang kecil gitu loh. Nah ini teman-teman tuh jangan tuh kegedean lah, 500, turunin 250 pun wah gede segala macam, yang lain tuh malah cuma berapa, dan stakingan kita itu kan saya selalu pinginnya stable coin supaya teman-teman itu merasakan cuan saat cuan pasif income, penghasilan pasif saat holding token. Saya memahami itu, dan konsepnya ketika kita mau bikin stakingan sebagai developer tuh kita harus deposit stable coin itu dulu gitu. Nah, sehingga harus saya pilih mana yang memang lebih prioritas. Kalau prioritasku adalah ingin bakar, buyback segala macam, itu jadi prioritas awal. Tapi jujur sebenarnya stakingan juga selalu setiap kita rapat dibahas, dan memang belum ketemu
titiknya sama tim, karena tim selalu bilang jangan terlalu gede lah AP-nya pas segala macam. Memang bagus ya, cobalah nanti kita lihat gimana. Saya sih jujur lagi nunggu Bapepti banget sih ya. Mudah-mudahan itu bisa mendongkrak harga. Terus kalau ditanya caranya gimana, strateginya untuk di DM ini harganya segala macam, bagiku buyback itu adalah cara paling efektif. Itu satu. Terus nanti saya ingin kasih tahu buyback yang saya lakukan itu, saya akan pakai ini sistem kagetan gitu. Jadi nggak akan saya buka, saya mau buyback nih, ya tiba-tiba buyback aja. Ini nanti di proof segala macam, itu nggak ada masalah. Pokoknya prinsipnya saya coba untuk tidak ingkar lah ya. Kan Desember kan belum habis. Pokoknya Desember lah untuk yang 20 BNB, 100 BNB-nya Januari. Ya, mudah-mudahan moodnya berubah, mungkin saya 200 atau tidak BNB, ada yang lebih gede mungkin itu, Mas Mun. Ya, amin Om Basyar. Nah, untuk nambahin Om, kalau staking sih jujur dari saya sendiri sih nggak terlalu berharap ya. Justru saya yang berharap malah terkait dengan supply-nya itu, supaya istilahnya kan di burn. Karena kalau selama ini saya pun kalau misalnya ikut staking maksudnya bisa dikatakan tuh di atas 50% malah harga token tersebut malah turun. Nggak tahu juga ya, tapi saya nggak masalahin dengan stakingan sih. Jadi semangat Om Basyar. Makasih ya, sekedar info, pasti seorang developer itu punya konsekuensi untuk menyediakan deposit buat reward stakingan. Kalau stakingannya adalah tokennya IDM ya, berarti kan supply pakai IDM itu mungkin harga tidak akan jatuh, tapi bisa jatuh ketika sudah di-unlock hasil rewardnya orang-orang yang pada staking. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai stable coin ya, developer harus menyediakan dana gitu. Itu kadang mempengaruhi dengan harga. Jadi itu sih, tapi bagiku sih prinsipnya gimana caranya, target utamanya adalah menjaga harga, dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih membanggakan. Saya punya saudara-saudara member, saudara-saudara investor dan holder yang masih sangat setia. Dari harga launching Rp17, sekarang kita masih bertengger di atas itu gitu loh, alhamdulillah lah. Tapi believe me, kita kerja, kita nggak main-main, kita pokoknya akan lakukan yang terbaik. Ya Om, prefer P2E daripada staking Om, sama aja kan? Oke, makasih. Sama-sama. Ayo untuk Om As Crypto Games yang tadi udah resen, ada pertanyaan apa? Silakan. Halo Bang As Crypto Games. Oke, kalau enggak ini kita next yang lainnya. Ayo Bang Bon. Halo, selamat malam. Bang Bon. Oh, Bang Arianto. Ayo Bang, punya pertanyaan apa Bang? Ya. Selamat malam, Om Basyar dan tim. Malam. Saya sangat setuju dengan staking dengan stable coin, Pak Basyar. Soalnya dengan adanya staking, para holder tuh lebih nyaman gitu loh, kalau menaruh tokennya IDM gitu. Menurut saya seperti itu. Apalagi rewardnya kayak BUSD gitu, mantap sekali itu. Meskipun rewardnya nggak terlalu besar tuh, umpama 20% lah, itu juga nggak apa-apa menurut saya. Oke, siap. Noted, saya pikirkan. Januari ya, kita bahas itu khusus ya. Iya, Pak Basyar. Siap, Mas. Ada lagi nggak sebelum saya lempar ke yang lain? Itu aja Pak Basyar sementara. Makasih, Mas. Sama-sama. Sama-sama. Jadi kalau nggak ada lagi, berarti kita langsung ke Ari sama Beli Putu ya. Nanti teman-teman bisa banyak bertanya tentang. Halo Om Basyar. Oh, masih ada. Oke, Bang Bon. Ya. Om mau tanya. Waktu itu kan Om Basyar pernah bilang ya, kita akan ada plan untuk listing ke depan untuk ke Binance. Ujung-ujungnya
mentok-mentoknya lah KuCoin atau GTO gitu kan. Nah, yang mau saya tanyain itu Om, apakah nantinya setelah kayak misalkan untuk listing ke GTO atau KuCoin gitu, tokenomics-nya itu akan off apa enggak tuh Om? Ya pasti akan di ini terkait teks sih paling ini Pak, paling benar tuh kita ngomongnya teks yang paling. Yang jelas itu akan diatur karena teks untuk 10% saya pikir kalau kita sudah berhasil masuk di GTO aja katakanlah itu supaya memudahkan dan menyenangkan banyak orang. Oh, oke. Iya, coba nanya itu aja sih Om. Iya, ya udah cukup lah bagi kita untuk teks-teksnya kan. Oke, ya. Thank you Om. You're welcome. Halo Bang Om Chan. Halo, Om Basyar, selamat malam, izin Om, bentar aja Om. Ya, siap. Terkait Om Chan. ya terkait launchpad IDM yang akan datang nih Om, benefit apa sih Om yang Om Basyar dan tim IDM berikan kepada token-token yang akan memakai launchpad IDM? Benefit win-win solutionnya seperti apa? Boleh nggak dibocorin di sini Om? Oh, benefit bagi token-token yang akan launch di Launchpad ya? Iya, jadi misalkan kayak artis-artis Anang, Arab Kapan. Ya, jadi IDM itu menawarkan apa sih kok? Kenapa memakai launchpad IDM? Apa faktornya? Boleh nggak sih? Karena ada Om Chan. Karena ada Om Chan, jadi orang pada mau ikut Launchpad di DM. Boleh mungkin teman-teman kan biar agak terbuka Om wawasannya, dapat tahu kan? Oh, berarti IDM ke depannya perfect kan? Juga gitu. Kalau boleh dicari Om. Oke. Iya, oke Om Chan, thank you. To be honest, pertama adalah trusted orang ya. Dari tadi yang aku cerita 2 yang aku inisiasi, terus ada 1 lagi, terus ada 2 atau 3 lagi ya yang coba untuk daftar ya. Mungkin Paman nanti bisa jelasin. Itu rata-rata mereka bilang saya kepingin di sana karena kami pengen serius bangun kripto, terus kita pingin ya mungkin nggak tahu ya, mungkin brand IDM sudah terkenal, bisa beli apa segala macam, sebatas itu sih. Tapi kalau untuk kayak benefit ada public figure apa segala macam itu nggak ada. Tapi yang jelas kita hanya bilang kita ada launchpad, yang mau ayo monggo silakan gitu aja. Terus kita juga kan di launchpad itu nggak langsung di unlocking semua orang-orang yang ikut private dan pre-sales, itu kan ada tier-tiernya. Itu aja sih Om Chan sebenarnya. Tapi memang udah ada yang daftar sih 3 lagi nunggu, ya itu belum di-review sama sekali karena nggak keburu aku tadi barusan benar-benar urus notari sama mampir ke Bapakti sebentar. Oke, terima kasih Om jawabannya Om. Nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas intinya ada Om Chen, ada member-member yang lain, di orang-orang pada pengen ikut Launchpad. Iya. Ya. Siap. Halo Kakak Bibol. Dari tadi lambaikan tangan nih. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nyala ya. Assalamualaikum Om Paman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Basyar. Iya. Halo. Ini saya tadi lupa Om Basyar. Kemarin tuh waktu ngobrol di Super Investor, ini temen tuh banyak yang setuju kalau staking 1 tahun, 2 tahun pun nggak apa-apa Om Basyar. Saya dapat reward dulu. Gini Basyar. Oke. Temen gini. Soalnya temen tuh percaya gitu sama DM gitu. Jadi kita tuh dapat passive income gitu loh. Kemarin gitu kita ngobrol seperti itu ceritanya. Deal ya. Deal. Kita deal, tapi gimana kalau kita startnya di Januari kita bahas. Nanti kita visi sendiri ya sekalian. Kita ini ya proyeksi awal tahun, masuk tahun baru itu oke deal lah kalau kayak gitu. Betul sih. Holders kalau akan token reflection mungkin nggak perlu
perlu stacking, oke, tapi kan ini nggak ada reflection, mau ada stacking, oh ya itu nggak ada masalah. Aku deal, oke, Januari kita bahas gimana? Berapa hari lagi kan Januari? Ya Om. Siap. Oke lah. Saya percayain kok sama tim lah kalau masalah itu. Yang terbaik pokoknya, aku percaya. Mantap, makasih ya. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Izin Om, izin. Iya, halo. Ya Om, mau nanya aja Om, kenapa kan cuma seperti itu? Apa sih Om? Itu satu. Kemudian yang kedua terkait metaverse. Metaverse nanti bernaung di bawah IDM atau apa? Token ASIC Om. Itu aja. Makasih. Wah, ini yang lama nih. Kabar Kabil Gol, orang lama nih. Wah, lu grup baru berapa udah ada lu ya? Dari awal baru ini nyamuk Om ya. Gua apalin sama lu ya kan. Tapi ganti-ganti. Oke, terkait masalah metaverse, IDM bikin sendiri. Tapi IDM itu hanya street society. Nanti dia akan keluar teasernya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau yang ASIC itu Nusantara Land, kita udah daftarkan malah hakim. Jadi di station aja pokoknya. Itu IDM punya, terus ASIC punya, karena saya juga sama teman-teman anggota koperasi IDM udah sepakat, udah coba gunakan kita atau gunakan LPDB kita kembangkan aja sendiri, toh ada salahnya kalau aku kembangkan tanpa nunggu profit dari token, kita modalin lagi segala macam, terus di dalam metaverse itu nanti kan ada activity semuanya serba NFT, jual belinya pakai token IDM kan bagus untuk harganya IDM token kan gitu. Itu sih. Terus tadi pertanyaannya seperti apa ya, lupa gua. Agak dulu. Event supporter. Oke. Jarang banget yang nanya. Entah kenapa nggak ada yang mau nanya. Dari aku penasaran Om. Dari grup awal itu kan. Oke. Yang pertama, yang namanya event supporter itu pasti akan ditampung kepada saya dalam bentuk buyback. Nah, makanya saya bilang ada buyback 20 BNB, buyback 100 BNB, mungkin nanti ikutnya berubah, itu dari situ. Tapi sepakatannya adalah harus di-burn. Artinya buyback yang saya akan lakukan, itu pasti akan di-burn. Ditunggu aja. Dan gue bingung banget ya pernah nanya itu sayang kalau nggak ditanya. Memang kalau orang lama pasti nanya ya kan. Karena awal yang jual itu Om. Oke Om, udah jelas. Sebagian besar udah paham kok. Kemarin aku kasih spoiler lah, kemarin aku salah satu staf khususnya di Kementerian BUMN, saya bilang ini mau support saya nggak perlu uang bantuannya kementerian yang memang kemarin Pak Presiden ngomong tentang metaverse untuk rame itu. Saya cukup butuh aja kita bikin event supporter. Apa tuh event supporter? Ya udah setiap dirut-dirut itu beli lah minimum 20 BNB dikumpulin, nanti kita bikin event dan kita bakar. Itu udah kayak gitu udah bantu saya naikin harga. Iya bro, oke, gue salut ada yang nanya event supporter. Ada yang pernah nanya, udah dari launching sampai sekarang baru lu nih yang nanyain. Alhamdulillah Pak. Ya, makasih Om. Pasti on the track, semua on the track. Dengan jaringan yang gue punya, dengan networking, terus silaturahim yang aku lakukan selama ini, insya Allah itu on the track. Insya Allah. Target Juni 2022 ya Om ya? Yes, semua kita. Itu target saya. Udah ngomong sama nyokap juga. Kayaknya Juni nih. Udah selalu lah katanya. Alhamdulillah. Amin. Oke Om. Support Om. Makasih. Yo, thank you orang lama, masih setia. Iya Om. Oke ya, kalau kebanyakan nanti teman-teman nggak ini ke... tapi masih ada yang mau nanya nih, ada Zen sama Kak Tanti nih, atau Bunda. Halo, malam Om Basyar. Malam Bunda. Sehat-sehat ya Om. Saksinya kemarin dong tuh gara-gara hujanan di Bandung. Iya, Om Basyar, ini cuma pertama itu saya cuma mau pengen bilang saya bangga bisa gabung di DM. Waduh, GR aku nih, Bunda. Iya beneran, saya mantau dari waktu itu masih grup belum 1000 orang lah ya, sampai sekarang itu benar-benar baru pertama kali ini grup
itu yang saya tuh bener-bener ngikuti setiap chatnya itu cuma di IDM, beneran. Aduh, tambah GR lagi dong saya. Swear bener. Terus ini saya cuma penasaran tadi tuh Om Basyar kok nyebut IDM LAN ya? Itu bisa di spoiler dikit gitu aja. Apa itu? Oke. Metaverse. Makasih. Bunda. Metaverse. Nah, itu jadi nanti kita ada metaverse, semuanya serba NFT segala macam, dan itu IDM yang punya. Karena kan game PTB-nya udah nggak jadi ini, jadi aku fokus di metaverse. Dan Vanka sama tim tadi hari ini sudah fix mengumpulkan hampir 30 tim desainer untuk kita kan, karena ini harus perlu banyak orang, dan itu udah jalan. Insya Allah besok itu udah langsung jalan, udah jalan untuk bikin games itu, Bunda. Oke. Jadi Dan metaverse itu. iya, dan ini PR buat saya untuk belajar apa itu metaverse. Udah deh, mantap. Nanti saya pasti banyak tanya deh kalau itu benar-benar udah launching, udah muncul. Jangan bosan-bosan lah ditanya-tanya, itu aja deh. Ya, Sukses ya. terus ya Pak IDM sama Om Basyar. Makasih. Setiap bangun tidur pun ada DM juga saya ladenin kalau lagi sempat. Ya, yang marah-marah pun saya ladenin kadang. Malam Om. Terima kasih. Yo, makasih Bunda. Iya, malam. Zen ya. Oke Om. Selamat malam Om. Salam dari Purwokerto. Malam, Adinda. Ini maaf Om, baru ikut gabung. Roadmap untuk tahun 2022 itu kan kayaknya bakal luar biasa itu Om. Terlebih nanti didukung sama brand ambassador Om. Kasih bocoran Om, ambasadornya bagaimana Om? Kalau bocoran brand ambassador gimana ya ngomongnya. Tapi kemarin CFO sudah keluarin duit sekitar 400 juta untuk beberapa artis dan selebgram. Itu aja paling bocoran. Cuma kalau nama apa segala macam nanti aja lah, nggak apa-apa. Ini kadang harus kaget-kagetan, lebih enak surprise to be good. Wah, mantap. Terus satu lagi Om, untuk listing di Chex-nya Om, mungkin biar teman-teman yang penasaran juga ikut tahu Om. Doain ya, ada Indonesia Exchanger ya, ada di Exchanger Indonesia tahun depan. Ya mudah-mudahan gak lama. Maka aku tadi berani bilang Juni, ya udah kita Juni semua lah ini. 100 juta itu ya, karena salah satu faktor itu. Oke, mantap. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Sehat Ya selalu udah. Om. Makasih. Oke, mungkin Ari sama Beli Putu udah siap untuk lanjutkan diskusinya mengenai Launchpad. Karena Launchpad itu sudah ready, sudah dites berkali-kali, udah oke. Tinggal nanti lebih teknisnya sama Ari dan Beli Putu ini CTO-nya IDM Co-op. Ari ini saya angkat sebagai PIC untuk urus IDM Launchpad. Jadi nanti mungkin ada yang developer, ada yang mau tanya-tanya lebih teknis tentang Launchpad, bisa ke Ari Susanto. Saya serahkan ke Paman untuk lanjutkan. Saya mantau ya. Makasih. Oke. Mungkin Bang Putu bisa menjelaskan sistem Launchpad ya. Begini dengan Om Ari ya, soalnya mereka berdua ini CS. Jadi teman-teman bisa bertanya kalau bingung dengan Om Ari atau Bang Putu. Oke, silahkan Om Ari. Halo semua, Assalamualaikum. Jadi saya cuma mau menambahkan sedikit. Tadi udah dijelaskan sama Om Citewo kita juga. Jadi memang untuk Launchpad itu saya yang bertanggung jawab, dan saya rasa kawan-kawan juga udah tahu itu Launchpad apa, kegunaannya apa ya. Jadi kami berharap dengan adanya Launchpad ini teman-teman, terkhususnya para holder,
itu memiliki tambahan benefit, yaitu seperti teman-teman dapat pre-sale atau private sale dari token-token yang akan menggunakan launchpad kita. Dan nanti token-token tersebut itu ada beberapa yang memang didorong oleh CEO kita, dan juga ada yang memang ingin berpartisipasi di dalam launchpad kita. Terus apa bakal untuk proyek lokal saja atau gimana? Tentunya tidak. Kita bakal menerima dari proyek luar. Jadi tidak hanya sebatas proyek lokal, dan saya berharap launchpad ini menjadi salah satu daya tarik buat investor-investor dari luar. Maksudnya dari global ya. Jadi saya berharap itu. Dan untuk cara-caranya, untuk cara-cara pembeli atau teman-teman investor yang ingin berpartisipasi di launchpad itu udah di-announce sama paman kita tercinta. Jadi jika bentar saya lihat itu titik aman teman-teman itu memiliki 200.000 token IDM. Jadi kalau saya bilang itu titik aman sebagai investor di IDM, titik aman pertamanya itu 200.000 token IDM. Karena apa? Karena di situ teman-teman memiliki mendapatkan akses untuk ikut launchpad IDM, yaitu pre-sale contohnya. Dan untuk titik aman kedua, teman-teman memiliki 300.000 token IDM. Ya, itu teman-teman bisa ikut privat dan pre-sale. Dan untuk cara ininya kita juga bakal mengusahakan membuat video tutorial. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang belum atau bahkan baru tahu launchpad itu apa, jadi nanti kita buatin video tutorialnya. Kalau dari saya segitu aja, dan saya harap dengan adanya launchpad ini memberikan keuntungan. Jadi gini, kawan-kawan jadi nggak terfokus hanya soal menunggu soal harga, tetapi teman-teman mendapatkan satu project jadi investor awal. Jadi teman-teman dapat itu dan mendapatkan keuntungan dari launchpad ini, dari project yang akan launching menggunakan launchpad kita. Dan saya kembali tekankan, jadi launchpad ini kita hanya sebagai perantara antara project yang akan lahir dengan para investor. Jadi kita memang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Contohnya seperti saya ulang lagi, tadi Om Besar juga udah menyebutkan, yang pertama harus KYC. Jadi tim intinya mereka wajib KYC. Terus yang kedua ya tentang ininya tokenomik dan segala macamnya. Jadi itu sebagai tahap awal kami untuk persyaratan awal untuk ikut menggunakan launchpad kita untuk proyek-proyek baru. Terus jadi nanti bagi teman-teman yang memiliki proyek atau ingin menciptakan proyek itu, ingin menggunakan launchpad kita, bisa hubungi saya dan juga teman-teman admin. Jadi kita bisa pull up dan kita announce kalau misalnya setuju dengan syarat kita, bakal kita announce di grup. Jadi ya itu saja dari saya. Mungkin ntar soal teknis itu ada Om Putu yang bakal membantu kita di launchpad. Dan Om Putu, ya silakan Om Putu, saya serahkan ke Om Putu ya. Halo, selamat malam semua. Oke, saya halo semua.
Oke, perkenalkan saya Putu selaku CTO-nya IDM yang mengurusi semua teknis di bidang infrastruktur IT-nya IDM. Untuk kita bicara tentang Launchpad ya. Launchpad itu udah cukup jelas tadi sih dari Om Ari ya menjelaskan ya. Jadi untuk teknisnya sih sudah jelas banget tadi Om Ari menjelaskan. Jadi saya rasa sih cukup jelas ya kawan-kawan untuk mengerti itu ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Launchpad itu atau dari sisi teknisnya boleh sih dilempar ke kita gitu. Oke, kita langsung ke sesi putar Launchpad ya kawan-kawan ya. Putar Launchpad. Om Chen, boleh silakan Om Chen. Ya Om, Indonesia itu negara hukum yang terpadu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Om, ini konsepnya Launchpad atau Baker Om? Karena menurut ini ya Om ya, yang lagi belajar. Kalau Launchpad kan, tahu saya kan punya Game Changer. Launchpad punya Game Changer. Kalau Baker, kalau menurut saya nih, Baker tuh antara gini kayak capital. Tapi semuanya bagus. Karena saya sering mengikuti Baker apapun. Yang penting dia screening ya. Screening project yang kerjasama. Nah, nanti kan ada tier-tiernya kan pasti kan di yang launchpad IDM kan tier-tiernya. Iya. Iya kan nanti distribusi berapa persen dari TG-nya waktu dia launching di TG-nya berapa gitu. Sama pendingnya berapa bulan, berapa bulan. Nah, itu lebih ke Launchpad atau ke Baker. Tapi semuanya bagus. Jadi artinya coba saya salah artikan. Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya Om Chen. Jadi kita nyebutinnya Launchpad ya, seperti BSD Memepad, terus Memepad, ada Oxbool juga. Cuman kami mendekati mekanisme seperti Pincel. Kenapa kami mengambil langkah seperti itu? Karena itu tampilannya lebih friendly dan teman-teman lebih gampang memahaminya gitu. Jadi untuk tire itu pasti ada seperti Om bisa lihat di ini pesan yang disematkan di situ ada loyalis dan royalis gitu. Jadi yang royalis itu 300.000 IDM dia bisa mengikuti atau mendapatkan akses untuk spot privat dan resell. Sementara yang memegang ada yang nge-hold token IDM 200.000 token itu dia dapat akses resell. Jadi itu semenjak di snapshot kita token IDM-nya di lock selama 14 hari gitu. Mungkin Paman atau teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan dari jawaban atau dari pertanyaan Om Chen? Tambahkan sedikit Om. Gimana? Yang itu token IDM dan token yang dilaunchingkan dan atau yang di lock itu. Yang di lock itu token IDM-nya Om. Yang di listingkan enggak. Jadi misalnya nih ada token yang menggunakan Launchpad kita itu sesuai dengan kebijakan dari timnya, entah itu nanti di vesting atau diberikan secara keseluruhan ketika token akan launch, itu kita serahkan mekanismenya ke project atau developernya sendiri. Jadi kita hanya sebagai media nyambung antara investor dan project yang akan launching ini gitu. Gitu dia. Oke. Cuman kalau ini ngobrol santai ya Om, boleh nggak sih ngobrol lama-lama gitu? Boleh. Cuman suaranya agak kecil nih Om. Suara Om Chen agak kecil Om. Iya, gitu. Cuman gini Om, ini diskusi aja ya. Saran boleh nih, ngatur jangan. Saran boleh, ngatur jangan. Siap.
kalau misalkan ada project bagus, kalau memakai launchpad atau backernya IDM, saran saya emang token IDM dong. Yang kedua, untuk ngejaga floor token yang launching di launchpad IDM di vesting juga. Nah, di vesting juga, tapi dibedakan harganya. Misalkan harga launchpad ya, harga launching ya. Nah, waktu distribusi ketika pancake swap-nya launching, misalkan dia listing di pancake index, itu udah dibedakan initial price-nya. Nah, kayak di backer-backer itu loh, misalkan 10% yang didistribusikan dulu seperti itu. Jadi kita sama win solution gitu. Maksud saya tadi pertanyaan saya sama Om Basar gitu. Win solution, kenapa harus IDM? Nah, ada floor, pasti terjaga, private-nya terjaga, ya vesting gitu. Tapi di tanda kutip dibedakan harganya waktu private sama initial launching ya. Nah itu kan, jadi IDM-nya ngejual, wah listing launchpad IDM lah, karena mereka punya komunitas yang punya floor bagus, bisa fondasi gitu. Jadinya fondasinya masih bagus karena di lock 10% awal yang didistribusikan. Dan nggak menutup kemungkinan sih Om, misalkan artis, apalagi artis ya yang buat tokennya ya, nggak usah bingung-bingung, pasti itu terbang di awal. Ini ngikut, misalkan saya ikut nih $100, saya ikut $100. Ketika listing IDX hanya didistribusikan 10%, berarti hanya $10 kan. Nah, tapi di pancake swap itu kenaikannya kalau cuma 10 kali lipat saya jamin lebih, karena semuanya di lock. Dan itu siapa? Artis gitu kan, yang punya token artis. Ya, jadi intinya modal pasti balik. Yang ikut private modal itu pasti balik, sisanya bonus, sisanya keuntungannya itu kapan? Setiap bulan. Distribusi vestingnya itu setiap bulan. Nah, itu menurut saya win-win solution banget gitu. Yang token yang akan launching, IDM-nya juga dapat poin gitu sih Om. Itu saran aja Om ya, bukan ngatur Om. Ya, kalau untuk terkait kebijakan di vesting atau di lock, itu kita kembalikan ke developernya. Cuman mungkin kami nanti juga bakal memberikan saran bagaimana kalau yang ikut privat atau yang resell itu sistem distribusi tokennya di vesting. Kita coba ngasih saran nanti, tetapi itu hak atau keputusan penuh itu dari teman-teman developer gitu Om. Paling gimana? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ayo teman-teman admin silakan, itu yang mau nanya. Halo? Om Katak, silakan Om. Tes Om, untuk launchpad-nya apakah udah fix itu 200 sampai 300 ribu IDM? Maksudnya untuk launchpad yang kedua, ketiga, keempat apakah sama atau berbeda nanti? Oke, untuk di awal kita menerapkan seperti itu Om, harus memiliki 200.000 sampai 300.000 token. Tetapi untuk ke depan ketika harga IDM naik, kita bakal menyesuaikan. Jadi kita bakal menyesuaikan sesuai dengan harga IDM yang terbaru atau ke depannya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir ketika mungkin ntar IDM harganya udah $0,5 atau udah $1. Jadi apakah harus nge-hold token 200.000 sampai 300.000? Enggak. Itu nanti mekanismenya bakal kita sesuaikan dengan harga terkininya gitu. Jadi itu bukan keputusan yang fix. Jadi masih ada perubahan ketika atau penyesuaian ya. Menyesuaikan sesuai dengan harga IDM gitu.
Siap-siap, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Om. Ada lagi yang mau ditanyain? Kawan-kawan? Saya mau Hari. tanya. Halo. Halo, atau Mbak Indi nanya apa nih Mbak? Saya sih mungkin bukan launchpad-nya atau apa, mungkin cuma ke walletnya ya. Kita nanti IDM punya wallet sendiri nggak numpang sama Trust Wallet? Oh, itu maksudnya kita punya ini wallet sendiri ya. Contohnya ntar IDM wallet gitu. Yep, Untuk right. sekarang belum ada planning ke sana. Ya cuman kita juga nggak tahu ntar perkembangannya gimana. Jadi teman-teman bisa lihat ketika IDM pertama kali launching, dia yang mengawali itu biasanya tahu teman-teman paling tahunya ya proyeknya CryptoPark, terus digitalisasi koperasi, super apps ya. Tapi makin kesini IDM memiliki proyek-proyek baru. Jadi gitu Mbak. Jadi saya tidak bisa mengiyakan atau memastikan IDM bakal membuat IDM wallet, tetapi tidak juga menutup kemungkinan kedepannya IDM membuat project yaitu berupa wallet itu. Ada lagi Mbak Indi? Gitu. Masih tentang itu sih, karena kan kalau kita mau mindahkan gitu ya, kan cuma bisanya disimpan di sini dan di coin store aja ya. Kita bisa dipindahkan ke hard wallet nggak kan? Dipindahkan ke hard wallet, contohnya yang berbentuk plastis ya. Yep. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu bisa. Saya jujur belum pernah menggunakan hard wallet, cuman pernah membaca dulu. Jadi kawan-kawan kalau misalnya tahu perjalanan dunia blockchain itu dulu orang nyimpannya Bitcoin itu di hard wallet. Ya, saya punya Ledger. Saya mau masukin ke sana kalau salah satu mereknya Ledger ya Mbak. Dan juga ada cerita itu baru-baru ini saya baca sebelum adanya ini seperti Trust Wallet, SafePal dan wallet-wallet lainnya itu kan mereka menggunakan hard wallet tuh. Jadi kemarin saya sempat baca berita ada salah satu di Eropa ya, itu di Eropa dia teringat memiliki hard wallet berupa bentuk bis, terus dia buang. Setelah dia buang, akhirnya dia keingat dan sampai hari ini udah 2 tahun selama dia melakukan pencairan belum jumpa. Itu ada sekitar 1000 Bitcoin. Itu triliunan asetnya di dalam hard wallet itu hanya sekedar cerita aja ya, cerita. Untuk jawaban dari Mbak Indi ya itu tadi Mbak, apakah ke depan IDM bakal buat IDM wallet? Kalau kita nanti jadinya marketplace kan memang harus kan? Marketplace? Kita nggak jadi ya? Kita nggak ada marketplace ya? Ada dong. Berarti kan kita harus punya wallet kan? Wallet sifatnya umum. Sifatnya umum. Jadi contohnya Mbak Indi buat wallet tuh di Trust Wallet ya, buat wallet di Trust Wallet. Yang penting ada frasenya Mbak Indi simpan, terus mau ganti wallet SafePal. Apa harus buat wallet baru lagi? Enggak Mbak tinggal copy paste aja itu. Enggak, maksudnya kalau kita punya sendiri ya, kalau kita misalnya IDM itu bikin marketplace, berarti kan kita kan harus punya wallet sendiri. Maksudku bukan saya, IDM-nya kan harus punya wallet sendiri kan? Ya, wallet sendiri iya. Cuman kalau dalam kita buat wallet khusus ini kan contohnya kayak Trust Wallet mungkin nggak perlu. Enggak, bukan yang gue seperti itu. Ini kan wallet untuk IDM-nya aja, untuk holder IDM-nya aja, mungkin ada walletnya, tapi untuk publik nggak ada mungkin. Itu tentu. Bukan untuk yang seperti Trust Wallet yang orang bisa numpang juga di kita, enggak. Ini khusus untuk IDM kita sendiri aja.
Itu kayak pasti. Indodax punya filenya sendiri, kayak Indodax Indodax punya market, mereka punya penyimpanannya sendiri, itu maksudnya kan. Iya, Iya, simpelnya gini, benar. simpelnya kita bawa ke ini lain ya. Contohnya kayak toko kripto ya punya rekening sendiri kan untuk menampung Iya. setiap transaksi. Ya pasti. Nah, itu dah yang saya mau tahu. Kita bakal punya itu kan? Iya, pasti Mbak. Good. Om Ari, jadi Om Ari, berarti kita jadi prospek 4 hari lagi udah 2022 nih ya. Yes. Jadi pokoknya teman-teman stay tune. Ini semua seperti web untuk khusus Launchpad udah 98%. Kita tinggal finishing aja. Terus untuk project-project yang bakal menggunakan Launchpad IDM untuk bulan Januari itu ada 3. Ya, seperti Om Bashar bilang tadi, jadi dalam bulan Januari itu teman-teman udah dapet earlyan baru. Ya, udah dapat earlyan baru, jadi ya saya harap teman-teman udah memiliki minimal 200.000 token IDM agar bisa mengikuti Launchpad di IDM. Gitu. Berarti enggak, STD berarti sebelum Januari ya? STD Januari Om. Januari. Oh Januari? Iya, Januari. Itu yang privat sale-nya Januari juga? Itu mungkin bisa Om tanyakan langsung ke teman-teman Stadium Reborn, langsung ke grupnya Om. Oke, mari. Iya. Cuman kita infonya ya di Januari mereka gunakan Launchpad kita. Karena kan di Stadium Reborn katanya launch-nya Januari. Mungkin privat sale-nya Desember ini, akhir Desember ini. Kayaknya tetap Januari Om. Januari. Iya. Januari. Jadi itu teman-teman masih punya waktu. Nggak berbarengan sama ASIC ya? Karena kan nggak mungkin kita dapat saldo NB terus. Enggak berbarengan. Jadi seperti launching biasanya itu nggak ada yang namanya ini ya launching atau apa secara langsung, itu enggak. Itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya seputar Launchpad. Jadi Om Ari, ya Om Ari, mohonnya kita kan kerjasama ADM kerjasama kan dengan developernya gitu. Pas mau Launchpad karena dia sudah punya ketentuan A sampai B ya, contoh kayak tokennya nggak di hold atau apa gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia berubah kebijakannya itu dengan IDM seperti apa ininya? Karena pasti kan nanti takutnya kan pasti akan menyalahkan ke IDM kan bahwa ini kan kita tahunya dari IDM, kenapa sekarang mereka ubah kebijakan, kenapa begini, kenapa begitu? Itu kan itu sama pasti akan terjadi kan yang seperti itu. Itu mitigasinya seperti apa? Satu lagi saya mau tanya, filosofis kenapa token IDM-nya ditahan 14 hari itu apa ya? Saya ingin tahu karena kalau kita sudah beli kan ya sudah beli aja gitu. Malah mungkin teman-teman mikirnya kenapa nggak tokennya si yang di Launchpad itu yang di hold untuk katakanlah menstabilkan harga atau apa gitu. Malah kok jadi token IDM kita yang ditahan. Saya ingin tahu filosofisnya apa gitu. Itu thank you. Jadi untuk syarat dan ketentuan Launchpad kita memang seperti itu dan kebanyakan juga seperti itu gitu. Jadi memang diputuskan ketika ada orang yang mengikuti Launchpad dan dia memenuhi syarat, itu akan snapshot dan tokennya akan di-lock sama 14 hari karena ya memang seperti itu syaratnya dan itu udah final, nggak bisa digabungkan. Untuk di lock atau vesting project yang Launchpad kita nanti tokennya diberikan secara vesting atau dalam beberapa hari baru diterima atau gimana, itu kebijakan project yang akan launch di kita. Jadi untuk di IDM-nya sendiri hanya di lock 14 hari. Ketika Launchpad, token IDM kita di lock 14 hari. Setelah 14 hari dari kita apply lock, itu langsung otomatis unlock gitu. Tapi untuk project yang Launchpad kita bisa di vesting selama 2 bulan. Pembagiannya 4% kita launch, terus bulan kedua 30%, bulan
berikutnya 30% lagi itu kebijakan mereka gitu. Mereka yang mengatur tokenomics, bisa segala macam. Kita hanya menyediakan platform. Oke. Thank you. Oke, saya tambahin ya. Kalau untuk yang pertama memang itu kebijakan final kita kenapa harus di lock token IDM-nya. Terus untuk kalau ditanya alasannya itu tadi Om Pasukan Kata bilang itu gak mungkin lah teman-teman bakal ngejual. Cuman kita kan rambut sama hitam Om. Kalau seumpamanya teman-teman investor lain berpikir sama dengan Om Kata, mungkin ya kita juga nggak ada yang namanya pengeluk sama Pak Sari. Itu tujuannya kita tetap ngejaga floor, kita ngejaga harga IDM-nya. Jadi bagi teman-teman yang paham tentang launchpad IBM itu pasti nggak bakal jual. Jadi kenapa di lock itu hanya sebagai antisipasi aja sih, kita untuk ngejaga floor harga, ya kan. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai investor, saya nggak bakal jual IDM. Kenapa? Karena setelah saya mendapatkan ini bisa berkontribusi di launchpad-nya IDM di satu project, contohnya di project A. Jadi setelah saya dapat, saya nggak bakal jual karena ntar kalau ada project lagi yang mau saya ikut di launchpad-nya IDM, saya harus beli IDM lagi dong. Jadi kita kena tax jual beli lagi gitu kan. Jadi saya ya nggak bakal jual sih, saya bakal terus ini. Terus saya cuman mau menegaskan kalau seumpamanya yang Om Kata tanya tadi itu, kalau seumpamanya soal kebijakan ya Om ya, ada yang berubah atau soal peraturan yang diubah oleh tim developer project ini, betul ya gitu ya? Iya Om, iya Om. Benar. Jadi gini, kami cuma bisa pertama kami memastikan soal KYC, tim inti, tokenomic dan segala macamnya itu untuk filter awal kami, memastikan ini proyek aman, ya kan. Terus yang kedua, apakah kami menjamin proyek ini akan berhasil atau terbang apa segala macam? Kami tidak bisa menjamin. Jadi teman-teman tidak bisa menyalahkan kita. Jadi kami hanya sebagai wadah mempertemukan antara investor dan proyek yang akan launching menggunakan launchpad kita. Tentunya kami berusaha agar proyek ini aman, nyaman untuk teman-teman investor dengan cara yaitu tadi KYC, doxing juga, terus audit, ya kita juga melakukan itu. Cuman untuk kedepannya kita juga nggak bisa kan menghindar atau gimana, karena kerjasama yang kita lakukan itu hanya sampai ketika token telah kita distribusikan. Paham nggak maksudnya? Jadi ya, setelah token kita udah distribusikan, ya kan udah kita distribusikan secara penuh ke para investor, di project berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun. Jadi selama perjalanan itu kita nggak tahu ini proyeknya gimana, apakah ada ketemu kendala baik itu secara teknis atau secara internal apa segala macamnya, itu kita nggak bisa menjamin. Sama seperti halnya dengan ikan Om, dengan nyawa. Cuman ya kalau untuk resiko kami berusaha meminimalisir, karena resiko gimana pun di dalam apapun yang namanya resiko itu nggak bisa dihilangkan Om, tetap ada resiko, pasti selalu ada. Cuma kita hanya bisa meminimalisir resiko. Kalau untuk menghilangkan resiko kita nggak bisa Om. Apa aja sih Om? Betul ya. Jadi saya harap teman-teman paham sampai di sini. Satu lagi Om, ini sorry tadi diingat. Ini amit-amit ya, amit-amit kalau developernya scam atau cibaduyut atau apalah kata orang gitu kan. Mungkin nanti ada yang merasa dirugikan itu akan meminta atau menyuruh timnya IDM ikut melaporkan ke polisi karena mengetahui datanya. Itu sebatas mana nanti dia
IDM-nya itu IDM-nya itu membatasi dirinya gitu. Takutnya menjadi ya namanya orang ya Om ya. Tapi sih itu amit-amit, saya yakin juga tim IDM ketika melakukan screening terhadap suatu produk, saya yakin itu sudah cukup mendalam lah untuk itu. Itu aja Om, mau ditanya Om. Bentar ya. Oke. Bentar, bentar, Om Ari. Ya pasti kita bantu untuk lapor, itu jelas, karena kan saya juga ada rencana, kan kita mau bikin asosiasi developer kripto, artinya ini semua harus menjaga kesehatan investasi, dan kita juga harus jagain semua orang yang mau investasi di kripto, karena udah saatnya yang namanya scam udah nggak ada deh. Sebisa mungkin kita coba bantu kurangin deh. Kalau dari saya sih gitu paling Pak. Mantap Om, mantap jawabannya. Thanks Om. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Halo Mas Ardi. Ya. Mari. Ini mungkin ada di pertanyaan sebagian besar orang ya, kalau menurut saya. Itu yang nggak pegang atau hold 200 atau 300 IDM, itu bisa nggak dapat kesempatan ikut atau waitlistnya presale lah? Atau 200 sama 300 itu sudah mencukupi private sama presale-nya, jadi yang di luar hold di luar itu lebih kecil dari itu, nggak ada kesempatan gitu. Om Ari mungkin bisa bantu info. Kalau seumpamanya teman-teman tidak memiliki jumlah token sesuai kriteria, itu kita ada yang namanya waitlist contest, dan itu biasanya dilakukan oleh pihak developer yang bekerja sama atau menggunakan launchpad kita, gitu. Jadi waitlist event itu tidak dari kita Mbak, tetapi dari developer projectnya sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi berdoa aja ya kalau misalnya nggak punya segitu ada kontes gitu ya. Atau nunggu waktu launchingnya aja gitu ya Om Ari ya. Iya, itu juga boleh. Jadi teman-teman setiap ada project yang bakal menggunakan launchpad kita, teman-teman juga harus tetap riset. Jadi projectnya punya utilitas apa, terus roadmapnya gimana, ya kan? Jadi di sana di grup teman-teman bisa mendapatkan info ketika teman-teman tidak memiliki jumlah token IDM untuk mengikuti launchpad. Jadi teman-teman di sana bisa bertanya atau mencari info apakah ada waitlist event, ya. Jadi sana teman-teman dapat mencari tahu informasi selanjutnya gitu. Ya Mas Ari ya. Oke, jelas ya Mbak? Ya jelas Mas Ari, makasih. Oke, thank you. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, sesi tanya jawab santai aja. Ntar Paman dan teman-teman admin bisa bantu jawab, dan juga tidak hanya sekedar bertanya soal launchpad. Kalau mau nanya soal launchpad boleh juga, tetapi kalau mau nanya hal-hal yang lain boleh. Oke, silakan kawan-kawan admin yang mau ikut ngejawab kawan-kawan yang lain. Siap. Halo Om, mau tanya Om.
misalkan rencana emang salah satu project kan Launchpad itu kan emang luar biasa. Nah, emang kita kan harus istilahnya kan risk untuk terkait dengan Launchpad token yang di Launchpad sama IDM. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya token tersebut berhasil di Launchpad sama IDM kan otomatis istilahnya project IDM yang Launchpad ini kan luar biasa bagusnya. Tapi ada sisi lain kalau misalnya Launchpad-nya gagal kan kayak istilahnya membuat sedikit agak jelek, walaupun mungkin itu kan tergantung tokennya, tapi kan sudah filter sama si Launchpad tersebut. Nah pertanyaannya sebenarnya keuntungan apa sih yang dapat dari token di Launchpad di IDM? Salah satunya kan IDM-nya di staking. Nah ada ini lain nggak sih selain terkait IDM ini, mungkin terkait dengan yang lainnya, maksudnya aturan-aturan yang menguntungkan untuk IDM atau mungkin apalah yang menguntungkan IDM selain terkait dengan di stakingnya si token IDM mau beli Launchpad tersebut. Nah itu sih Om. Sama yang kedua ini itu Launchpad yang FTT ya, yang mau di launch itu saya nggak tahu ya, tadi udah ditanyain untuk belum, itu kira-kira berapa BNB sih? Terus selanjutnya apakah ntar proses Launchpad itu sendiri, misal contohnya private sale udah ada soft cap atau hard capnya 500 BNB, terus yang private sale-nya itu yang masuk kriteria itu ada 100.000 orang. Nah itu sistemnya apakah emang cepet-cepetan atau seperti apa ya? Terima kasih. Nah, saya jawab itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi kan nanya masalah yang ini kan Launchpad atau apa sih keuntungan kan buat kayak holder IDM. Nah, jadi iya nggak tadi pertanyaan pertamanya aku agak kurang jelas tadi yang pertama apa? Itu diulang yang pertama tadi. Jadi Om Ari ya, Om Ari mau jawab silakan. Oke, saya. Jadi pertama keuntungan buat IDM apa aja ketika ada Launchpad ini. Pertama, tentu kita ada berpeluang besar kita menambah yang namanya holder. Jadi ketika ada project yang memang bagus di mata investor, itu baik dari investor lokal dan global, itu pasti mereka mau mencari tahu, pasti ingin ikut privat dan pre-sale. Jadi ketika mereka tahu untuk mengikuti privat dan pre-sale, misalnya contohnya token A menggunakan Launchpad kita, pasti ini yang ingin mengikuti harus memenuhi atau harus memenuhi syarat agar bisa mengikuti ini Launchpad IDM atau mendapatkan slot privat dan pre-sale dari project yang bakal dia ini tadi ya. Jadi itu pertama. Jadi mau nggak mau dia harus membeli token IDM minimal 200.000 token. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita juga ada kerjasama atau deal gimana ya, saya bilangnya ada komisi apa segala macam dari project yang menggunakan Launchpad kita. Dan semua dana yang kita dapat dari Launchpad itu kita gunakan untuk menjalankan atau membantu perkembangan proyek-proyek kita lainnya. Jadi gitu. Jadi dana yang kita dapat atau dana yang kita kumpulkan baik dari Launchpad, dari kerjasama kita di proyek-proyek lainnya, itu bakal kita gunakan untuk kepentingan proyek IDM. Gitu Om, itu untuk pertanyaan yang tadi. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya?
Kira-kira maksimal berapa BNB Om untuk STD-nya buat siap-siap? Oh, maksimalnya 1 BNB. Untuk informasi yang jelas Om bisa masuk ke grupnya, langsung tanya, boleh. Jadi di sana Om bisa bertanya apa aja yang contoh minimal kontribusi berapa, maksimalnya berapa. Di situ Om bisa nanya, ntar teman-teman Stadium Reborn bakal ngejelasin secara terperinci, secara jelas. Gitu. Om Ari nambah sedikit. Boleh. Jadi untuk yang Max Boy Preset atau private itu belum di-announce. Cuma kemungkinan jadi angka 1 BNB ya kemungkinan. Tapi nanti kita tunggu dulu announcement resminya dari Klub Stadium Reborn. Nah, jadi itu aja dulu Om. Iya, dan ketika nanti ini Stadium Reborn-nya udah mulai, teman-teman juga bisa cari informasi di launchpad atau tampilan di launchpad-nya IDM. Di situ terlihat jelas kok total supply, terus maksimum kontribusi, terus alokasi token buat liquidity. Pokoknya di sana kita informasikan secara detail. Ketika teman-teman buka launchpad, semua informasi project-project yang akan launching atau menggunakan launchpad IDM di situ tertera dengan jelas infonya. Oke, paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, makasih. Sama Om. Ya Om Dery, silakan. Halo Om. Om Ari punya perihal launchpad. Tadi kan ada ucapan dari Om Ari yang mengatakan kan ada sistem whitelist. Jadi whitelist itu dikembalikan kepada si token yang akan launchpad, jadi bukan dari IDM. Nah, memastikan perbedaan antara whitelist, privat maupun presale lebih menguntungkan. Yang mana misalkan gini, kita kan ada standarnya ikut yang launchpad di IDM harus ada 300 untuk privat maupun bisa memilih ke presale-nya yang 200 presale-nya. Nah, sedangkan whitelist nanti dikembalikan ke tokennya apakah ada ikut campur dari IDM tersendiri agar whitelist itu emang sulit didapatkan dan emang syaratnya lebih sulit dibanding yang ikut privat dan presale. Karena misalkan kayak gini, ternyata whitelist-nya dikembalikan kepada token tersebut, syaratnya lebih mudah dan kuotanya lebih banyak, dan investor akan pikir yang belum mempunyai IDM, ya udah saya ikut whitelist saja lah, daripada harus beli IDM lagi, mending saya investkan semua pada token tersebut karena syaratnya mudah, kuotanya banyak, dibanding dengan harus privat dan presale. Maksudnya tuh, jadi kan tadi dikembalikan lagi whitelist ke token tersebut, ada ikut campur nggak dari IDM atau seperti apa agar seimbang nih antara aturan yang ikut privat sama presale agar IDM-nya pun ada efeknya, dan di whitelist pun nggak segampang itu. Jadi dikembalikan ke token tersebut tapi syaratnya nggak mudah kayak gitu-gitu sih. Kemarin, makasih. Soal itu ya, tentu kita ada omongan soal itu pertama. Terus yang kedua, itu biasanya whitelist contest itu jauh lebih sulit kita dapatnya Om, karena kita di random ya, dan alokasi token atau alokasi spot untuk mendapatkan privat dan presale tersebut itu biasanya jauh lebih sedikit dari yang dialokasikan di launchpad IDM-nya gitu. Ya, jadi berarti, itu hanya opsi terakhir, opsi berarti antara harga privat presale yang diikut di IDM, yang ikut nge-hold IDM dengan yang di whitelist nanti akan berbeda ya, dengan presale dengan yang ikut whitelist nanti. Dan emang syaratnya kan lebih kita tahu lah yang ikut kita akan lebih sulit. Nah, maksud aku tuh ada standarisasi yang diikut campurkan dari pihak IDM nggak? Karena takutnya kan pihak token IDM token yang launchpad di IDM itu akan
membuat aturan sendiri yang akhirnya mempermudah syarat tersebut agar yang lain ikut di waitlist kayak gitu sih Om. Oke, jadi sebenarnya sih Om, apa antisipasi bahwa investor-investor tuh gak lari langsung ke waitlist tapi itu dulu ya itu pasti ada hitung-hitungannya Om. Jadi ngapain kita buat launchpad kalau seumpamanya dan project tersebut memiliki strategi yang bertentangan dengan kita, itu pasti ada. Dan biasanya project yang bakal ikut launchpad kita itu mereka pasti mengeluarkan biaya Om, dan otomatis mereka juga bakal concernnya di launchpad IDM. Jadi itu hanya kebijakan atau keringanan bagi kawan-kawan yang tidak memiliki IDM token. Misalnya di grupnya ini, calon investornya di grup project yang akan launching ini gitu loh. Jadi mereka pasti itu udah jadi rumus baku ya biasanya. Itu udah jadi rumus baku. Spot atau alokasi ininya bakal lebih sedikit lah, dan itu bakal rebutan Om, jadi selama saya bermain kripto, ketika ikut whitelist kontes itu baru dua kali saya dapat dari sekian banyak saya ikut. Ya sih, sudah pernah dirasakan juga. Yang penting sih itu saja, pas tadi dikembalikan lagi ke token tersebut. Saya takutnya di sana ada permainan yang akhirnya lebih ikut whitelist sana dibanding ikut privat ke presale kan ya, kayak gitu sih Om. Terima kasih Om. Iya Om, sama-sama Om. Oke kawan-kawan ya, jadi di sini saya kembali tegaskan launchpad IDM ini kami berharapnya sebagai daya tarik untuk pasar global. Jadi di sini ntar sebagai inkubator atau tempat di mana lahirnya token-token yang potensi baik dari lokal maupun di global. Gitu. Malam. Ya malam. Halo, ya. Ngobrol benar. Menyempurnakan pertanyaan dari Om Mun belum terjawab sebenarnya itu. Maksudnya Om Mun mungkin tentang alokasi. Jadi gini, jadi gambarnya, misalkan ada 1.000 orang yang nge-hold token IDM. Nah, sedangkan token yang akan launching itu hanya menyediakan hanya 100. Nah, itu pembagiannya seperti apa? Itu mungkin pertanyaan. Apakah kebagian semua yang nge-hold IDM atau rebutan atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan tadi. Yang whitelist pasti rebutan sih Om. Yang ikut whitelist kontes pasti rebutan. Sementara teman-teman yang memiliki token IDM atau memenuhi kriteria untuk berpartisipasi di launchpad IDM, mereka nggak mesti rebutan. Tercover. Iya, otomatis dapat akses. Itu jadi dan hebatnya, walaupun memiliki 500.000 token IDM nih, anggap nih 500.000 token IDM itu masih bisa milih mau ikut pre atau presale. Jadi ada dua pilihan. Tetapi kalau hanya memiliki 200.000 token, ya dia nggak bisa milih, ya otomatis dia cuma bisa ikutan presale. Dan itu otomatis. Jadi perbedaannya itu, betul kata Om Chen. Terima kasih ya Om Chen udah menjelaskan pertanyaannya. Ya itu, kalau ikut whitelist itu biasanya ya rebutan, dan jarang kita bisa mendapatkan menang di whitelist kontes itu. Pengalaman saya pribadi gitu. Tetapi ketika teman-teman mengikuti ini launchpad IDM dan memenuhi kriteria jumlah token yang disyaratkan atau kepemilikan token yang harus ya teman-teman otomatis bisa ikut berkontribusi di dalam ini launchpad IDM. Jadi nggak perlu rebutan lagi, nggak perlu capek-capek itu aja sih.
ya. Saya ada yang kita Jadi terkait tentang alokasi untuk holder IDM pasti sebenarnya ya berapapun jumlah kuotanya itu pasti ya. Maksudnya berapapun jumlah banyaknya orang yang hold pasti terpenuhi untuk mendapatkan data nih, dapat akses itu ya. Nah, ngobrol lagi Om terkait mungkin kalau tidak ada Om Basyar ya itu Om coba diskusikan sama tim, misalkan ada token yang mau pakai launchpad ya. Nah ini menjawab pertanyaan dari mitigasi resiko tadi, mitigasi resiko yang siapa tadi tanyakan. Nah, IDM bisa mitigasinya lewat screening dan itu kalau bisa jaga floor. Nah ketika launchpad satu ini itu saya rasa ya nggak ada yang akan jual IDM. Saya rasa nggak ada orang yang akan mau jual IDM karena dia beguyur terus setiap misalkan 1 bulan ada 2 token, ya udah beguyur aja, ya, siapin aja 100 USD misalkan pakai USD, ya udah setiap bulan ya USD, jadi nggak akan terjual IDM setiap bulan, ikut aja launchpad yang ada dan itu pasti cuan karena flow-nya terjaga, dia gajiannya tiap bulan itu kita jangka panjang. Tapi misalkan nggak ada floor, nggak ada batas bawah, takutnya token yang kita launchpadkan karena kita kan jual lepas, kata Om tadi kan jual lepas ya, jadi ya itu urusan dia. Takutnya jadi ketika launching pump and dump aja, jadi tekan main aja tuh kali main tinggalin. Nah itu sih mungkin dibahas diskusi sama teman-teman developer yang ada di dalam IDM yang dikasih syarat itu. Jadi intinya floornya terjaga dan itu jangka panjang. Dan saya yakin holder IDM nggak akan mau jual karena dia yang jual IDM saya. Yang mana emang kan nanti saya dapat jatah, nah ke depan saya harus beli lagi ya. Ya itu mungkin bisa jadi bahasan saran aja Om. Makasih. Oke, saya harap saya pikir teman-teman tadi udah saya jelaskan juga untuk perihal itu, dan saya rasa kawan-kawan juga udah ngerti ya apa yang Om Chen tadi bilang, dan itu juga salah satu launchpad IDM ini salah satu cara kita untuk mengangkat harga IDM dan memberikan keuntungan di luar kenaikan harga IDM bagi investor-investor yang lain. Maksudnya bagi teman-teman investor. Jadi teman-teman bisa berpeluang lebih lah untuk mendapatkan spot privat dan presale. Jadi saya klarifikasi sedikit, apakah nanti teman-teman yang memiliki token IDM 200 sampai 300 IDM itu pasti bakal dapat bagian untuk membeli privat atau presale-nya di satu project tertentu? Saya jawabnya enggak. Jadi gini, maksud kriteria pasti, tetapi untuk mendapatkan atau berhasil beli ininya enggak. Itu tergantung pertama jumlah ketertarikan investor di satu token tersebut. Misalnya ada token A ikut launchpad kita. Jadi kalau seumpamanya banyak investor yang memiliki ketertarikan ingin berinvestasi di proyek atau token ini, otomatis yang mereka harus pertama ya harus beli IDM ya minimal 200 atau 300. Jadi semakin banyak orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengikuti launchpadnya IDM di proyeknya si A tadi, berarti sementara alokasi token untuk hard cap atau ininya saya sebutnya hard cap misalnya hanya 100 BNB, sementara yang antri banyak yang memiliki atau memenuhi syarat untuk ikut launchpad, itu juga bakal rebutan gitu, paham ya? Jadi tidak saya bahasnya gini, pasti itu alokasi token yang akan dijual oleh developer tentu bakal dapat kan, itu kan iya
partisipasi pasti dapat, tapi untuk berhasil atau enggaknya kebagian untuk beli ininya itu juga belum bisa kita pastikan bakal dapat, karena itu tergantung dari alokasi token yang kita ini berikan untuk presale dan privatnya. Terus yang kedua itu berpengaruh dengan jumlah investor yang tertarik di proyeknya. Semakin banyak investor yang tertarik dan memiliki ini bisa berkontribusi di Launchpad IDM, terus alokasi token yang diberikan untuk privat dan presale-nya dikit, ya itu juga bakal rebutan ntar gitu. Supply and demand ya. Betul. Kita doakan sukses di Launchpad pertama Om. Mungkin banyak goreng-goreng dulu Om. Goreng-goreng habis kamu. Pasti Om, pasti. Saya juga bakal minta sama Pak TEO, saya juga bakal minta sama Om Bacar ada hanya untuk alokasi ini buat marketing khusus untuk Launchpad IDM gitu. Ya pasti teman-teman investor nih ngelihat WSNC dulu nih pasti. Jadi WSNC dulu sukses nggak Launchpad ini. Kalau sukses, saya jamin Launchpad kedua IDM yang terbang gitu kan. Iya betul. Oke. Thank you Om Chen ya udah bantu ngejelasin tadi pertanyaan teman yang sebelumnya. Oke, ada lagi. Jadi untuk Launchpad ya seperti tadi udah dijelaskan sama Om Basyar, saya juga udah ngejelaskan. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang ya kawan-kawan boleh bantu juga, kalau seumpamanya ada nemuin satu proyek yang bakal launching, boleh ditawarkan, boleh terus arahin ke saya ya kan. Tapi tetap kami juga akan melakukan pemasaran untuk memperkenalkan Launchpad IDM keluar, itu pasti. Jadi kita bukan hanya sekedar IDM-nya, tetapi kita juga nanti kemungkinan saya bakal ngusul ke Om Basyar untuk khusus Launchpad kita punya ini sendiri, pemasaran sendiri. Jadi kita berharap dengan Launchpad-nya ini, saya ulangi lagi ya, berharap dengan ada Launchpad-nya ini menjadi salah satu daya tarik tambahan untuk investor-investor luar melirik IDM gitu. Oke ya, mungkin dari saya itu aja. Terus teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi, ntar bisa dibantu sama teman-teman admin. Terus ya ngobrol santai ya jatuhnya. Jadi silahkan, ada depan sayur juga boleh. Oke Om FR, lanjutin Om FR. Thank you ya semua ya. Oke. Ya makasih sama. Iya teman-teman. Nah ini tadi sedikit kayak penjelasan Launchpad dari Om Arya. Jadi kayak ibaratnya yang seperti ditanya Om Bun tadi, kayak jumlah apa sih ini max kontribusinya itu ditunggu aja, kemungkinan ya rate-nya di 1 BNB atau lebih, kita nunggu announcement resminya. Terus salah testing kemungkinan juga nanti ada, tapi nanti kita tunggu pengumuman juga untuk masalah testing dan segala macamnya. Nah terus yang masalah whitelist segala macam, sama bedanya apa sama private sama preset yang udah dijelasin, aku ngulangin aja. Jadi yang private sama yang udah ibaratnya dapat kayak udah nge-stok IDM-nya sebesar 300.000 atau 700.000, itu kesempatan buat nyetok Launchpad-nya lebih besar daripada yang whitelist, karena whitelist itu sebenarnya kan undian dan ada syarat-syaratnya kayak harus follow
sosial media, terus harus ngisi form, terus segala macam, diundi lagi, itu nggak pasti dapat. Jadi yang pasti dapat itu kemungkinan yang udah nyetok di tier-tiernya, di tier 1 atau di tier 2 untuk private dan presale-nya. Jadi itu kesempatannya lebih besar. Jadi ya tetap sesuai jumlah max commit dari BNB-nya ya. BNB nanti yang berapa mau dijual ya itu duluan nantinya buatnya first come first serve. Jadi yang duluan kita layani duluan. Itu saya tambahin dikit tadi. Ada Om Abi mau nanya, ya silahkan. Tapi OPR tadi kan kata Mama kalau privat kan berebutan juga nanti Om, nggak pasti juga Om. Iya, memang rebutan Om, karena kan kita sesuainya jumlah ini aja max komitnya, bisa alokasinya apa aja ya, kayak dari private mungkin 100 BNB, kalau 100 BNB nya udah full, ya ibaratnya jatuhnya ke presale, udah dapat privat. Jadi itu duluan Om, jadi yang datang duluan kita layani duluan. Nah, gitu. Nggak, karena kan biasa kan kayak IDM aja berapa menit udah ludes tuh. Makanya jadwal kan biasa kan bukan jadwal lah. Misalkan ini jam 8 kita buat privat ya, jam 8 pas. Jadi orang udah siap bahwa pemberutan, orang memang udah siap. Tapi kalau diberi waktu cuma setengah jam diinfokan, takutnya kita nggak kedapatan yang ada kerjaan atau yang lagi di jalan. Kan kasihan juga kita stok IDM banyak, tapi nggak dapat privat gitu lah maksudnya. Jadi kalau untuk momen itu kita tunggu aja nanti Om, tapi nggak bakal untuk pengumuman pasti ada jejaknya, nggak mungkin kayak berapa jam baru langsung gitu. Tapi ya buat jaga-jaga yang udah top IDM-nya ya di aja ibaratnya di notif. Enggak, kalau ada solusinya gini, kalau misalkan nanti privat yang udah stok IDM banyak kedapatan, nanti diusahakan lah Om, yang nggak dapat privat yang duluan bisa masuk presale tapi nggak rebutan. Ya itu kan ada notnya di pin, udah pin ya di stadium transfer ya, beratnya kan itu ada notnya. Jadi yang nggak dapatnya di private jatuhnya lebih ke presale buat yang di atas Om. Iya kan, tapi rebutan juga di presale nanti Om. Ya nanti kalau untuk selanjutnya nanti mungkin ada di poin tadi stadium lapannya sekarang gimana apa. Oke, karena kan kasihan juga orang yang udah beli banyak IDM, udah harap banyak di privat kan. Kita kan nggak bahas harga IDM-nya dulu, karena kita memang mau launchpad-nya. Nggak dapat, kasihan Om. Om, maaf mau nambahin ya. Oke. Ini nanti kalau soal di presale itu sudah dipastikan diprioritaskan yang belum dapat private, pasti diprioritaskan dulu di presale. Tapi kalau masalah perebutan atau enggaknya Om, kami nggak bisa jamin karena itu kan terbalik lagi tergantung audiensnya itu banyak atau enggak. Jadi tapi tenang aja untuk presale nanti diprioritaskan dari yang private-nya dulu nih belum dapat. Jadi di presale diprioritaskan. Setelah itu perebutan atau enggaknya balik lagi ke audiensnya Om. Oke lah Om, makasih. Karena udah ada not itu Om, kan ibaratnya yang nggak dapat di private kan ada normal yang di jatuhnya bisa saja juga kalau di Tapi kan karena memang kan orang-orang kan udah pada tahu kalau IDM Launchpad udah di ACC sama CEO kita, pasti nanti token yang di Launchpad bagus-bagus semua, pasti rebutan. Kan gitu pemahamannya gitu. Jadi kan
Aku sendiri kan udah beli IDM dari 1 bulan yang lalu, walaupun jatuh harganya terlalu parah, nggak ngeluh juga kan. Aku cuma berharap dapat privat atau presale IDM itu. Tapi kalau nggak dapat kan agak kecewa. Gitu ya maksudnya. Makanya kan aku tunggu di tiap hari bertanya. Nambahin dong, bisa dong. Sharing kan, ini sharing ya. Nambahin dong, ini pengalaman dong. Jadi dapat nggak dapat itu tergantung alokasi token apa gitu ya. Alokasinya berapa untuk IDM, sekarang berapa persen. Nah, setiap token itu pasti beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Dan tier-nya juga nanti disesuaikan. Tier 1, tier 2, tier 3 datanya berapa itu nanti tim IDM yang menyesuaikan. Nah, kalau untuk nanti ada yang dapat, nanti ada yang enggak. Nah, malah itu nilai jualnya sih menurut saya juga. Itu yang membuat pacuan gitu. Itu yang membuat pacu. Jadi misalkan aku di announcement sebelumnya ya. Nanti kita jam 1 untuk tier 1 jangan ketinggalan itu, atau jam 2 untuk apa. Nah, itu nilai jualnya sebenarnya kalau menurut saya. Jadi nggak terlalu holder tuh nggak terlalu dimanja benar juga. Jadi harus smart juga gitu. Win-win solution gitu. Jadi Karena kan kalau masalah launchpad ini kan kita rebutan nggak masalah smart atau nggak tidak. Itu siapa cepat dia dapat itu kan. Siapa bagus internetnya atau tidak dia yang dapat. Kalau aku kan kalau aku kan ya enggak, aku keluhannya kan aku sendiri, nggak semua orang kan. Karena aku di desa jaringan internet pun nggak terlalu bagus. Aku yakin udah berapa kali ikut launchpad nggak dapat, IDM pun aku nggak dapat waktu itu. Ya sama Om, waktu itu yang nggak dapat. Ya kalau menurut saya tantangan itu. Cuman untuk priority pasti kan diprioritaskan. Yang punya IDM pasti diprioritaskan. Dan alokasinya pasti dikhususkan untuk launchpad IDM kalau menurut saya gitu. Pengalaman gitu Om. Kalau menurut saya ini backer itu punya jasa sendiri gitu. Di token A yang famous yang terkenal, IDM punya jasa sekian. Nah, itu dijual ke komunitasnya gitu. Nah, untuk konsekuensinya jika sudah submit, kita sudah menyetujui ikut berapa kan bisa ngetik kita mau berapa BNB atau berapa BNB. Nah, nanti dulu formnya seperti itu. Kedua, Gini Om Syer, aku baru kepikiran nih Om Syer kan. Kalau misalkan nanti dibuka 1 BNB mungkin berebutan mungkin kita nggak dapat. Tapi kalau dibuka nanti maksimal belinya 0,1 atau 0,2, hold IDM-nya 200 atau 300 ribu, mungkin kita dapat Om kalau dibuka 100 BNB harganya. Nah, itu kan nanti tim developer yang mau bilang. Jadi berapa alokasi yang akan dijual ke teman-teman holder, jadi dibagi gitu loh. Oke, lihat. Sorry. Yang daftar 100 orang, alokasinya 50, berarti 0,5 kan gitu satu orang ya, atau nanti berdasarkan tier gitu. Itu kan ada hitungannya, ada kalkulatornya. Nanti itu disesuaikan bagaimana semua caranya dapat. Nah, nanti ketika submit, misalkan Om sudah menyetujui nih, Om dapat jatah 100 USD, Om oke. Nah, selanjutnya Om kan harus bayar, harus transfer kan USD-nya. Nah, ketika jamnya udah lewat, Om belum transfer, ya angus jatah Om gitu. Gitu. Maksud itu, yang konsekuen kita udah oke 100 USD, tapi Om sendiri yang lalai nggak transfer kan, nggak bayar. Iya. Saya nambahin dikit ya. Jadi yang udah punya ibaratnya tayar-tayarnya udah siap-siap di kayak order lama juga. Nah, itu kesempatannya lebih gede buat daripada yang mau ikut whitelist itu ibaratnya 1 banding 100 atau 1 banding 1000. Tapi itu yang dapat tier itu kesempatannya lebih besar. Walaupun sistemnya juga kita first come ibaratnya yang datang duluan kita layan duluan gitu Om. Om PR, perkiraan harganya berapa ya kalau STD itu? Perkiraan apa?
Halo? Ya. Belum diumumin Om. Hard cap-nya belum diumumin, nanti tunggu pengumuman. Kalau IDM kemarin berapa ya? Kalau IDM kemarin pas perisanya 300 BNB. Oke. Terima kasih Om. Private-nya 100 BNB. Oh, 100 BNB. Kalau 0,2 dibuka bisa dapat kita Om. Oke, terima kasih Om ya. Iya. Mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan aja. Kalau ada yang masih belum jelas. Jadi intinya ya semuanya nunggu juga kita kan. Kalau yang mau live kan launchpad-nya ini Stadium Reborn. Jadi semua pengumumannya nanti bakalan ada di grupnya Stadium Reborn. Tapi kita juga info ke holdernya DM karena kan ini juga bagian dari project DM. Jadi pasti kita adain open PC, terus ada juga di grup IDM, bukan cuma di grup Stadium Reborn. Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris ya jangan khawatir, ibaratnya kita tetap infoin lah ke teman-teman holder IDM di sini. Nah, jadi nggak usah khawatir ketinggalan info. Ya mungkin siap-siap aja lah ibaratnya buat nanti pengumumannya kalau udah diumumin ya kita langsung aja. Intinya siapin dana, terus siapin dulu ya Om dulu. Om dulu mau nanya silakan. Yang dua udah dibuka. Sorry, mau nanya, kalau untuk yang waktu menagih proposal sama presale itu akan bersamaan atau tidak? Yang kedua, ketika kita sudah ngajuin proposal terus kita nggak dapat, itu taunya nanti dari mana? Jadi untuk sistem private sama presale itu pasti ada jeda yang nggak barengan. Kita pasti duluan private. Nah, terus kan ibaratnya yang nggak dapat itu kan nanti kan kelihatan ibaratnya yang jumlah token hotnya ibaratnya dia masih bisa ikut presale lagi gitu. Cuma untuk yang dapat atau enggaknya kita kembali lagi ke audiensnya. Nah, tetap sistemnya juga press come first serve. Nah, jadi kan ibaratnya dia kan nggak komit di private, terus kan wah nggak dapat private kan udah hotnya ketinggalan, mungkin tertidur atau apa kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi ikut riset aja lagi nanti siap-siap. Nah, intinya ya harus siap pantengin lah ibaratnya, bisa sampai ketinggalan info. Terus pas udah diumumin kan tahun-tahunnya ke skip ya bukan salah kita juga, individunya masing-masing aja lagi gitu. Terima kasih. Sama-sama Om. Ya intinya jangan takut ketinggalan presale atau privat ya, karena bakalan banyak banget launchpad yang dari IDM gitu sih. Iya benar Om. Jadi ibaratnya ya ada yang ikut ya kayak ibaratnya habis Stadium Reborn terus habis ikut launchpad dia jual IDM. Nah kalau saya rasa ya dia rugi sendiri yang ibaratnya habis ikut satu launchpad terus dia jual IDM-nya. Terus nanti ada launchpad baru, otomatis kan dia beli lagi tuh IDM, kena tax lagi. Nah, jadi kalau ibaratnya semua yang di sini ibaratnya nggak kebagian, nah, mudah-mudahan sih kebagian semua yang ada di visi malam ini ya. Jadi kalau nggak kebagian di launchpad pertama, kita kan ada next launchpad lagi. Nah, jadi masih banyak kesempatan dan ibaratnya hot token di angka 300.000 itu bisa dipakai berkali-kali buat ngikutin semua launchpad yang bakal launch di ikut launchpad IDM. Jadi jangan khawatir kalau ada yang jualan atau apa. Pasti kalau ibaratnya
selama ada launchpad terus pasti bakalan ikut lagi, mau lagi kan. Apalagi nanti ibaratnya launchpad pertama kita meledak kan, nah otomatis jadi kayak marketing set apa sih sampingan kayak gitulah secara tidak langsung ya. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahin sih. Ada lagi yang mau nanya nggak, Bill? Kalau udah nggak ada yang nanya, mungkin kita akhirin aja ya buat visi malam ini. Kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi untuk poin tadi udah diinfoin oleh Om Basya, terus sama Om Ari, Paman, dan mod-mod yang lain juga kayak Om Tom, Om Juna, sama Mam Indi. Ya terima kasih buat semuanya malam ini ya. Kita akhirin aja di sini, nanti kita lanjut di hari berikutnya. Mungkin kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanya ke admin atau mod, boleh tanya di grup atau